Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una bihi amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Akhwati. Khairin walhamdulillah ya Ustazati. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ana mohon maaf ya, pekan yang lalu belum bisa mengisi sesuai jadwal satu dan lain hal. Jadi hari ini adalah hari pengganti di hari Sabtu yang kemarin ya, insya Allah. Baik, ala kulli hal, ya mungkin yang hadir tidak sebanyak biasanya karena ada barangkali kesibukan dan sebagainya yang pahami di luar jadwal ya. Tapi Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Antuna yang masih bersedia atau menyempatkan untuk hadir meskipun bukan di jadwal yang seharusnya. Barakallahu fikum wa fi juhudikunna jami'an. Taib ya akhwat, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali tadi pembelajaran Rasulullah yang ada di jilid 2 terakhir sampai di dars berapa akhwat? 5 sudah selesai atau belum? Boleh bantu ingatkan Ana sampai di dars berapa kita kemarin? Sepertinya di halaman 33-34 Ustazah. Oh, berarti masih di dars kelima ya? Dars kelima Masih di latihan ke nomor 5. latihan ini, tamrin Keempat, 5. latihan keempat nomor 5. Taib. Iya benar. Nah, jadi di bab 5 ini kita kemarin mengenal ya, sudah mengenal apa itu jumlah fi'liyah yang mana dia merupakan jumlah atau kalimat sempurna yang tersusun dari 2 unsur penting, ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Namun ada kalanya jumlah fi'liyah terdiri dari 3 unsur, fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Ya, fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Nah, di sini mu'alif mengajak kita untuk lebih mengenal lebih dekat atau perbedaan dari apa itu fa'il dan apa itu fi'il, apa itu maf'ulun bihi. Al-fa'ilu huwa alladhi fa'ala al-fi'la. Sebagaimana sudah kita sama-sama kemarin bahas ya. Fa'il adalah yang melakukan sebuah pekerjaan dan maf'ul bi, al-maf'ulu bihi atau maf'ulun bihi alladhi waqa'a alaihi al-fi'lu. Dia adalah yang dikenai pekerjaan atau objek. Ya, di sini kemarin kita sampai ke tamrin 4. Tamrin 4 ini adalah latihan untuk membedakan, menentukan mana yang merupakan fa'il dan mana yang merupakan maf'ul bih. Sebelumnya ada yang ingatkan kembali, akhwati at-talibatil azizat. Al-fa'il atau fa'il itu sendiri hukumnya adalah marfu', rafa', ya, marfu'. Marfu' berarti berharakat dhammah dalam tanda i'rab aslinya. Kalau maf'ulun bihi hukumnya mansub atau nasab. Mansub berarti berharakat fathah jika ditinjau atau dilihat dari harakat aslinya. Harakat atau tanda i'rab asalnya. Tanda i'rab yang asli.
Nanti Antuna akan belajar ke depannya bahwasannya tanda i'rab itu tidak selalu yang namanya marfu atau rafa itu dengan dhammah dan tidak mesti semua yang mansub nasab itu dengan fathah. Ya, tapi kita sekarang pegang dulu baik-baik tanda i'rab asliyah, alamat i'rab al-asliyah, ya tanda i'rab yang asal atau asli itu fathah, dhammah dan kasrah untuk jar ya, untuk isim. Fathah, dhammah, kasrah. Fathah untuk nasab, dhammah untuk rafa, kasrah untuk jar. Itu tanda i'rab asli untuk isim. Adapun untuk tanda i'rab asli bagi fiil ya, fiil tidak mungkin majrur ya. Majrur itu hanya kepemilikan isim saja. Kalau fiil berarti dia rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, dan jazmnya dengan sukun. Nah, itu dia, fiil. Baik, kita lanjutkan kembali untuk tamrin keempatnya. Main sampai di nomor 5 kemarin ya katanya. Di nomor 5 ada hafidhah hamzatul qur'ana. Hafidhah hamzatul qur'ana. Kalau kita lihat-lihat di sini ya, eh hafidhah, ya hafidhah. Hafidhah artinya menghafal, telah menghafal. Ini fi'lun madin ya, di sini semuanya menggunakan fi'lun madin yang maknanya adalah lampau. Berarti telah menghafal. Siapa yang telah menghafal? Apakah Qur'annya? Apakah Hamzah? Oh tentu, kalau dari secara maknanya kita bisa menentukan nih, siapa yang cocok jadi fa'il atau subjek, dan siapa atau apa yang cocok jadi objek ya, atau maf'ulun bihi. Ya, dari jumlah hafidhah hamzatul Qur'ana, maka hamzatu itu fa'ilnya dan Al-Qur'an maf'ulun bihi. Berarti kalau hamzah sebagai fa'il, harokatnya adalah hamzatu, dhammah, bukan hamzatun. Nah, kenapa bukan hamzatun? Karena dia adalah isim yang mamnu minas sarfi. Kembali lagi ke kaidah bab terakhir kita bahas di buku hijau ya kemarin. Hamzah adalah alam mu'annats lafzi. Ya, alam mu'annats lafzi. Dia merupakan nama orang mu'annas lafzi. Lafadznya itu dengan lafadz mu'annas tapi maknanya mudzakkar. Diakhiri tak marbutah, tapi dia nama untuk laki-laki, Hamzah. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'ana ini maf'ulun bihi. Ya, jelas ya. Al-Qur'ana insyaallah dia bukan Al-Qur'anan karena tidak mungkin tanwin bersatu dengan alif lam. Pilih mau pakai alif lam atau mau dengan tanwin. Seperti itu. Baik, nomor 6. Darabat Fatimatu bintaha. Darabat Fatimatu bintaha. Mana fa'il dan mana maf'ulun bihinya di nomor 6? Fatimah fa'ilnya, bintaha maf'ulnya Ustazah. Iya, betul sekali. Fatimah fa'il, bintaha itu maf'ulun bihi. Baik, ahsanti. Nomor 7. Coba nomor 7 dijawab Ufti Afifah. Ustazah. Iya, nomor 7. Dibaca dulu, kemudian nanti ditentukan mana fa'il dan maf'ulun bihinya. Ustazah. Qatala rajulul hayyata bil hajari. Mm-mm. Qatala fi'ilnya, rajulu fa'il, al hayyata al maf'ulu bihnya Ustazah. Iya, something barakallahu fik. Apa artinya? Qala rajul hayyata bil hajari. Qatala memotong ya Ustazah. Membunuh. Membunuh Ustazah. Eh, Laki-laki tersebut membunuh hayata apa saja.
Hayyah itu Thu'ban. Tahu Thu'ban? Enggak, Ustazah. Ular. Ular, Ustazah. Mm-mm. Laki-laki tersebut membunuh ular dengan batu, Ustazah. Betul, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, laki-laki itu telah membunuh ular dengan batu. Iya, ahsanti. Nomor 8. Ukti Erwin Fatmala. طيب بسم الله. Hmm? سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. Ahsanti. Fa'ilnya fa'ilnya itu Bilal, maf'ul bihnya itu al-azana. Iya, betul. Bilal, fa'ilnya al-adhana, maf'ulun bihinya. Kalau diartikan bagaimana ini pengartiannya? Eh, telah mendengar siapa Bilal telah mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Iya, Bilal telah mendengar azan ya. Berarti si Bilal ini subjeknya, pelakunya yang melakukan pekerjaan mendengar itu si Bilal dan apa yang didengarnya adalah azan. Iya, barakallahu fiik. Bentar ya. Baik. Lanjut nomor 9. Ukti Hasmira. Na'am Ustazah. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburoti. Mm-mm. Fa'ilnya mudarlisu, maf'ul bihnya ad-darsa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Artinya apa ini? Eh, Guru tersebut telah menuliskan pelajaran di atas papan tulis. Iya, Masya Allah. Betul. Santi. Barakallahu fiik. Jazakillah Nomor. khair. Mm-mm. Banyak ya. Ukti Khairun Nisa. Ya Ustazah. Fadhali. Fataha al-baqalu ya Ustazah. Mm-mm. Fataha al-baqalu dukanu fisaati saminati. Mm-mm. Arti. Fa'il tadi tuh ad-dukana Ustazah. Fataha al-baqalu ad-dukana fisaati Mm-mm. saminati. Fa'ilnya al-baqalu, maf'ulnya ad-dukana. Iya, Santi. Coba diartikan. Al-baqalu itu pedagang ya Ustazah. Iya, betul. Pedagang membuka toko pada jam 8. Naam, Santi. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Baik. Kita lanjutkan ke tamrin berikutnya. Akmilul jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah wadbitha bisyakl. Di sini diminta untuk melengkapi jumlah yang ada dengan kata-kata yang cocok dan berikanlah harokatnya. Wadbitha bisyakl dan berikanlah harokatnya ya. Harokati. Nah, nomor 1 ini ya. Semuanya tidak ada harokatnya di sini. Nanti sekalian kita latihan membaca dan juga mengharokati. Baik, nomor 1. Ukti Adila. Hadirah Ustazah. Tafadhali. Yang pertama, man fatahal bab. Man fatahal bab. Bu. Apa artinya?
Siapakah yang telah membuka pintu? Man fatahal ba? Ba. Oh, Kenapa? Kenapa baba? Kenapa dirubah tadi awalnya babu jadi bab? man. Al-babu deh Ustazah. Baik. Kalau al-babu berarti mana fa'il mana maf'ulnya? Man fatahal babu. Mana fa'ilnya? Apakah pintu itu fa'ilnya? Coba tadi artinya apa Ukti Adila? Siapakah yang telah membuka pintu? Berarti siapakah yang telah membuka pintu? Tandanya berarti apakah si pintu tadi itu jadi fa'ilnya? Fa'il dari membuka tadi? Pintu yang membuka gitu? Bukan Ustazah. Ya, berarti dia apa? Dia yang dibuka kan? Iya Ustazah. Kalau dia yang dibuka berarti dia sebagai apa? Sebagai maf'ul. Maf'ul. Iya, dia objeknya. Iya. Berarti harokatnya? Fathah. Nah, di sini fa'ilnya kebetulan tidak nampak ya. Fa'ilnya tidak nampak, bukan sebagaimana contoh di tamrin sebelumnya. Bukan Iya. isim yang zahir, melainkan dia dhamir. Dhamir apa? Dhamir mustatir. Dhamir yang terkandung di dalam fi'il fataha. Fataha ini kan dia siapakah yang telah membuka pintu ini? Berarti kan fataha ini ya telah membuka ini mengandung dhamir mustatir huwa. Nah, berarti fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Takdiruhu huwa gitu. Baik Ustazah. Terima kasih. Nah, jadi berarti man fatahal baba atau man fatahal babu? Man fatahal baba Ustazah. Fatahal baba. Iya, ahsanti. Gak apa ya. Mungkin masih ada yang bingung mungkin ya. Kenapa kok fa'ilnya nggak ada, nggak terlihat, nggak apa. Nanti sambil jalan insya Allah akan lebih paham gitu. Baik. Ke yang berikutnya. Ukti Anissa Putri. Ghasalat ukhti himaro. Ulangi. Ghasalat ukhti himaro. Artinya apa? Ghasalat saya mencuci. Bukan. Oh, ya. Ukhti ini saudara perempuanku mencuci jilbabnya. Berarti afwan. Himar tadi pakai ha atau pakai kho? Kho. Kho ya. Jilbab. Nah, Iya. Taib. Himaro pakai al atau tidak? Oh, himaro. Oh iya, pakai. Himaro. Al khimaro atau himaro tanpa al? Al-himaro. Kalau nggak pakai. Ya. Kalau nggak pakai al, betul al khimaro. Harokat akhirnya dia fathah. Iya. Fathah. Kalau nggak pakai dia tanwin. Jadi? Himarun. Tapi kan ini harus mansub. Jadi himaron. Betul. Iya. Sudah bisa ya membedakan? Ya, insya Allah. Untuk bagaimana ketika dia itu posisinya
dengan al dan tanpa al. Kalau dia al, maka fathah. Kalau tanpa al, maka fathatain. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti. Nomor 3, Ukhti Latifah. Dah, Ukhti Latifah. Oh iya, anak kira Latna. Iya, tafadhali. Nomor 4 ya Ustazah. Syariba Yusuful Qahwata. Ulangi. Nomor 3. Nomor 3 atau nomor 4? 3. Qatala rajulul hayyata bil Heeh. qisa. Ah, Bil asi. eh. Bil asa. Bilaso, iya. Apa makna? Qatala telah membunuh laki-laki itu ular telah dibunuh ular oleh laki-laki itu dengan bil asa apa ya Ustaz? Tongkat. Dengan tongkat. Telah dibunuh atau telah membunuh? Telah membunuh laki-laki telah membunuh ular dengan tongkat. Ya. Jadi mengartikannya tetap dari fa'ilnya ya, kalau mengartikan. Nah, Jadi Ustazah. laki-laki itu telah membunuh ular dengan tongkat. Tongkat. Nah, Asa itu jazakallahu tongkat. khairan. Barakallahu fiik. Nomor berikutnya Ukhti Sri Wahyuni. Ustazah baru masuk. Nomor berapa Ustazah? Nomor 4. Tamrin kelima. Kalau belum ketemu, silakan lihat di layar aja. Di layar ada. Iya. Yusuf. Oh, Syariba Yusufu al-Qahwata. Harokatnya apa yang al-qahwa? Al-qahwata. Iya. Al-Qahwata. Syariba Yusuf al-qahwata. Apa artinya? Yusuf telah minum kopi Iya, Yusuf tersebut. telah minum kopi. Santi, barakallahu fiik. Nomor 5. Ukhti Neni Evita. Nah, Ustazah. Katabal mudarrisul darsa ala ala sab ala saburoti. Yang mana? Guru tersebut telah membaca pelajaran telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Betul. Santi, barakallahu fiik. Baik. Kita ambil 5 saja ya tamrinnya. Langsung kita masuk ke tamrin yang ke-6. Ija'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bihi waqmid akhiraha. Jadi di sini ada kata-kata Quran, Al-Quran, At-Tufah, Ad-Dars, Al-Qahwah, Al-Bab, dan Al-Qamis. Itu bisa kalian jadikan maf'ul bihi. Berarti di sebuah jumlah mufidah. Posisi mereka sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi hukumnya mansub alias fathah. Ya. Coba nomor 1. Ukhti Nirmalasari. Ada Ukhti Nirmalasari? Ada Ustazah. Tafadhali. Al-Quran. Qor qor qara'a qara'a Muhammadu qara'a Muhammadul Qur'ana. Baik. Muhammadu, dia tanwin atau tidak ya? Muhammad. Tanwin Ustazah.
Berarti Qara'a Muhammadunil Qur'ana. Santi, barakallahu fiik. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana, atau kalau kita mau disambung, Qara'a Muhammadunil Qur'ana. Santi, barakallahu fiik. Al-Qur'annya jadi maf'ulun bihi, objek ya. Betul. Kemudian yang berikutnya, Ukhti Sabita. Aduh, mana ya? Akalat Aminatu at-tufaha. Iya, akalat Aminatu at-tufaha. Apa artinya? Aminah memakan apel. Iya, Aminah telah makan apel. Baik, satu lagi. Ukhti Zayyana Ulfa. Ya Ustazah. Fadhali. Ad-darsu. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Nah, coba yang lain selain mudarris. Ala saburoh lagi. Diganti coba. Yang lain. Kan tidak harus selalu mudarris ya yang menulis. Banyak. Bentar. Coba. Gak harus menulis, bacanya nggak harus ditulis kan Ustazah? Iya, tidak harus. Membaca boleh. Mm-mm. Qara'a bentar saja. Qara'a Hamzatu ad-darsa ala maktabi. Ya, bisa. Qara'a Hamzatun darsa 'alal maktabi. Apa artinya? Hamzah membaca pelajaran di atas meja. Iya, Santi. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Sekarang kita lihat di tamrin ke-7. Ta'ammalil mithalain. Nah, iya. Ta'ammalil mithalainil atiyatain. Perhatikan atau renungkanlah dua misal berikut ini. Dua contoh berikut ini. Ada nomor 1 dan ada nomor 2. Nomor 1, ini adalah contoh jumlah mudzakkar. Yang kedua, muannas. Nah, bedanya apa di antara keduanya? Mu'allif rahimahullah ta'ala ingin menunjukkan perbedaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah kepada kita semua. Apa sih perbedaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali fi'il. Atau dalam bahasa Arabnya bisa kita katakan hiyallati tabda'u bil fi'li. Atau hiyallati awwaluha fi'lun. Gitu. Itu jumlah fi'liyah. Dia adalah yang dimulai dengan fi'il atau yang awalannya berupa fi'il. Adapun jumlah ismiyah hiyallati tabda'u bil ism. Dia adalah yang dimulai dengan isim. Diawali dengan isim. Atau hiyallati awwaluha ismun. Dia yang awalannya berupa isim. Sama saja. Ya, maknanya sama. Hanya beda takbir saja. Nah, kalian terlihat perbedaannya antara jumlah ismiyah dengan fi'liyah. Yang bagian atas, ya, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, at-talibatu dhahabna ilal maktabi.
Keduanya merupakan contoh dari jumlah ismiyah. Bisa Antuna perhatikan? At-tullabu dan at-talibatu. Apakah keduanya merupakan jenis kalimah? Ya, isim, fi'il, atau harf? Anda tanya. Isim, Ustazah. Isim ya, isim betul, isim. At-tullabu dan at-talibatu dia isim, keduanya merupakan isim. Nah, dan mereka berdua diletakkan di awal jumlah, di awal kalimat. Maka yang seperti ini adalah jumlah ismiyah. At-tullabu zahabu. Meskipun setelahnya ada fi'il zahabu. At-talibatu zahabna. Nah, kita lihat. Astagfirullah. Iya. Baik. Untuk yang kedua, yang di bawahnya, itu merupakan contoh jumlah fi'liyah. Zahaba at-tullabu ilal mal'abi. Perhatikan. Untuk yang mudzakkar ada zahaba. Dan yang muannas zahabat at-talibatu ilal maktabati. Zahabat at-talibatu ilal maktabi. Nah, zahaba dengan zahabat keduanya merupakan fi'lun atau fi'il ya, fi'lun madin lebih tepatnya. Karena mereka berdua menunjukkan fi'il atau kata kerja yang dilakukan lampau, telah dilakukan di waktu yang lampau. Dahaba itu pergi, dahabat juga pergi maknanya. Dahaba mudzakkar, dahabat muannas. Nah, dahabat tullabu ilal mal'abi, dahabat at-talibatu ilal maktabi. Jadi, kalau dilihat ya, kita perhatikan dengan saksama, antara jumlah ismiyah dengan fi'liyah, perbedaannya ada di awal jumlahnya. Jika diawali dengan isim, maka dia jumlah ismiyah. Dan jika diawali dengan fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Kemudian, untuk penggunaan fi'ilnya juga berpengaruh. Saat jumlah ismiyah, ya, saat jumlah ismiyah, perhatikan di at-tullabu, fi'ilnya di sini mengikuti jumlah orangnya. Ya, mengikuti jumlah pelakunya. Berapa? At-tullabu. Tullabu banyak. Berarti dia jamak. Kalau jamak berarti 3 atau lebih. Nah, kalau lebih berarti fi'ilnya nanti ditambahkan dengan wawul jamaah untuk mudzakkar. Adapun untuk yang muannas at-talibat itu kan juga jamak ya. Jamak dari kata talibah. Berarti 3 atau lebih. Sama, fi'ilnya nanti ditambahkan atau disambungkan dengan nunun niswah. Dahabna. Ini untuk jumlah ismiyah. Jadi, at-tullabu dengan at-talibatu kedudukannya sebagai mubtada. Ingat ya, mubtada itu isim bukan fi'il. Mubtada. Dia adalah isim ma'rifah yang ada di awal jumlah. At-tullabu dan at-talibatu mubtada. Zahabu dan zahabna sebagai khobarnya. Iya. Dan khobar tidak mesti selalu berbentuk isim ya. Khobar bisa berupa khobar jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, ini adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Karena jumlahnya khobarnya adalah khobar berbentuk fi'il. Maka dia khobar jumlah fi'liyah. Adapun untuk jumlah fi'liyah sendiri, zahaba at-tullabu, zahabat at-talibatu, fi'il jika di depan menggunakan fi'il mufrad, dhamir yang mufrad. Tidak dirubah ke dhamir yang jamak. Meskipun fa'ilnya memang jamak.
Jadi lihat di sini dahaba, bukan dahabu. Dahaba at-tullabu. Dahabat at-talibatu. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dibedakan insyaallah ya. Kalau jumlah ismiyah, fiilnya harus mengikuti jumlah orangnya. Adapun jika jumlah fi'liyah, maka fi'il yang di depan dalam kondisi dhamir yang mufrad. Dahaba dan dahabat. Kataba, katabat. Kharaja, kharajat. Berapapun fa'ilnya. Entah at-talibu, at-talibani, at-tullabu, at-talibatu, at-talibatani, at-talibatu, sama. Fiilnya tetap dalam keadaan fiil yang dhamir mufrad. Iya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, akhwat? Ustazah, Mm-mm. afwan Ustazah. Kan kalau dari dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah itu kembali ke mufrad Ustazah fi'ilnya. Nah, terus Ustazah kalau misalnya kita pakai nahnu kan banyak. Berarti kembali ke ana Ustazah atau bagaimana? Zahab tak begitu Ustazah? Oh, kalau untuk yang nahnu, berarti nanti fiilnya sudah langsung bersambung dengan dhamir. Dahabna, gitu. Karena nahnu, ya, seperti itu. Mm-mm. Fiilnya sudah langsung bersambung dengan dhamirnya. Dahabna, untuk yang mutakalim. Dahabtu, saya. Dahabna, seperti itu. Kalau misalnya yang untuk ini Ustazah, kalau misalnya zahabta, zahabtum, zahabtum, itu kita tetap pakai zahabta saja atau kita pakai juga zahabtum, zahabtum Ustazah? Nah, jadi ini yang fiil seperti ini hanya berlaku untuk fiil yang dhamirnya goib ya, yang dhamirnya goib. Mm-mm. Jadi Dia laki-laki perempuan, mereka berdua laki-laki perempuan, atau mereka banyak laki-laki perempuan. Untuk mukhatab dan mutakalim nanti fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Jadi langsung menyambung dengan fiilnya. Seperti itu. Afwan Ustazah, masih ada satu pertanyaan Ustazah. Mm-mm. Yang tadi Ustazah, saya kurang fokus Ustazah. Kalau misalnya yang bawa ini Ustazah, jumlah fi'liyah Ustazah, itu mubtada'nya at-thalibat Ustazah? Enggak, kalau jumlah fi'liyah tidak ada lagi istilah mubtada. Khobar tidak ada. Ya, jadi begini akhwat, Anda jelaskan ulang ya. Jumlah ismiyah unsurnya adalah mubtada dan khobar. Pegang ini baik-baik. Jumlah ismiyah, Anda ulangi, unsurnya adalah mubtada dan khobar. Harus ada mubtada dan harus ada khobar. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Kalau ada khobar, pasti ada mubtada. Ini jumlah ismiyah yang diawali isim. Jumlah fi'liyah yang diawali fi'il, unsurnya dua. Ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Tidak mungkin ada mubtada khobar, tapi adanya fi'il dan fa'il. Jadi kalau ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Entah fa'ilnya itu isim dhahir atau dhamir. Gitu. Dhahir berarti kata asli ya, yang nampak bisa nyata dituliskan. Dhamir berarti kata ganti. Kata ganti juga ada banyak jenis, ada beberapa macamnya. Ada dhamir yang muttasil, ada dhamir yang munfasil, ada dhamir yang mustatir, gitu. Ada dhamir yang nampak baris atau ada dhamir yang mustatir tidak nampak. Yang tadi seperti Anda contohkan di awal tadi ya, di tamrin kelima, fathah tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk jumlah fi'liyah tidak ada istilahnya mubtada khobar, tapi hanya
fiil dan fa'il atau fiil fa'il maf'ulun bih seperti itu. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Afwan wa iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, akhwat? Di sini Afwan dulu Ustazah. sampai kita lanjutkan. Iya. Afwan tadi masih agak sedikit kurang paham Ustazah, Afwan. Jadi kalau yang fiil jumlah fi'liyah ini Ustazah, kalau yang pakai zahaba sama zahabat hanya khusus untuk ghaib ya Ustazah. Begitu tadi ya Ustazah. Iya. Berarti nanti kalau misalnya untuk nahnu, misalnya ana atau yang mukhatab berarti langsung masuk gitu ya. Masuk dimasukin domirnya. Iya, betul. Nah, Ustazah. Baik, coba kita mungkin latihan ya. Kita latihan. Sekarang Antona bisa lihat contoh yang ada di sini. Ya, at-tulabu dhahabu, at-talibatu dhahabna, dhahabatul labu dan dhahabat at-talibatu. Sekarang coba Ana minta coba diganti dengan apa ya? Misalnya at-tujaru. Nah, pedagang. Kita ganti pedagang pergi ke pasar. Nah, pedagang pergi ke pasar. Para pedagang, berarti banyak. Para pedagang pergi ke pasar. Kalau kita bentuk dalam jumlah ismiyah, berarti kita katakan at-tujaru dahabu ilal mal'abi, ilas suqi, afwan. At-tujaru dahabu ilas suqi. Ya. At-tujaru dahabu ilas suqi. Untuk yang muannasnya at-tajiratu dahabna ilas suqi. At-tajiratu dahabna ilas suqi. Itu untuk jumlah ismiyah. Ada mubtada dan ada khobar. Adapun untuk jumlah fi'liyahnya, maka zahabat tujaru, ya. Zahaba at-tujaru ila suqi. Zahabat at-tajiratu ila suqi. Untuk yang mudzakkar, ulangi. Zahaba at-tujaru ila suqi. Yang muannas, zahabat at-tajiratu ila suqi. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami contohnya barusan? Bisa dibedakan antara jumlah ismi dengan fi'liyah, perbedaan fi'ilnya? Insyaallah. Ada yang masih bingung? Bisa Ustazah, insyaallah. Nah, bisa ya. Coba sekarang Ukhti Manis Rahma. Ada? Ada juga. Nah, coba sekarang Ukhti Manis Rahma. Susun Nomor ya, satu ya. susun dalam jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ini untuk yang mudzakkar dulu. Oh, yang contoh tadi kan saya tahu. Iya? Oh, enggak. Para dokter laki-laki itu pergi ke rumah sakit. Nah, bentuk dalam jumlah ismiyah dan fi'liyah bagaimana? Coba. Atibba'u dhahabu ilal mustashfa. Ulangi. Ke rumah sakit kan bisa ya? Atibba'u dhahabu ilal mustashfa. Atibba'u, begitu? Iya. Kalau dia di depan, tambahkan al ya. Supaya jadi ma'rifah. Tambahkan al. Al-atibba'u, karena mubtada dia ma'rifah ya. Oh, tapi kan bacanya tetap atibba'u atau al-atibba'u. Oh. Al-atibba'u dhahabu ilal mustashfa.
Ya, Santi ini jumlah apa? Jumlah Ismiyah. ismiyah. Fi'liyahnya gimana sekarang? ذهب الأطباء إلى المستشفى. Dhahaba al-atibba'u ilal mustashfa. Santi barakallahu fiik. Baik, kemudian yang muannas. Coba Ukhti Putri. Ada? Ukhti Putri Yurnailis? Atau kalau tidak ada, kita ke Ukhti Afifah lagi. Ukhti Afifah? Ustazah. Coba yang tadi. Masih jumlah yang sama, tapi ini muannasnya, versi muannasnya. Bagaimana? Jadikan dalam bentuk jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ustazah, jamak dokter perempuan apa ya Ustazah? Jamaknya jamak muannas salim. At-tibatu Ustazah? Enggak, at-tabibatu. At-tabibatu kan mufrad ya. Berarti kalau Ustazah. untuk jamak muannas salimnya At-tabibatu. at-tabibatu. Ustazah. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa Ustazah. Dhahabat at-tabibatu ilal mustashfa Ustazah. Iya, betul. Cantik. Barakallahu fiik. Baik, sekarang Ana coba ganti fiilnya. Nah, tadi kan kita dari awal kita pakainya dhahaba terus ya. Kita ganti menjadi menulis. Nah, ya, menulis. Para siswa itu menulis pelajaran. Para siswa itu menulis pelajaran. Nah, coba Ukhti Erwin Fatmala. Baik, Ustazah. At-tullabu katabu ad-darsa. Terus Ini jumlah apa? fi'liyah, itu jumlah ismiyah. Iya, ismiyah, betul. Terus jumlah fi'liyah, kataba at-tullabu ad-darsa. Ahsanti barakallahu fiik. Sekarang siswi. Coba Ukhti Hasmira. Barakallahu fiik. Ukhti Hasmira. Para siswi sekarang ganti. Atau libatun astagfirullah. Afwan Ustazah. At-talibatu katabat darsah. Katabna darsah. Iya, coba sekali lagi supaya lebih lancar. Ustazah. At-talibatu katabna darsah. Santi, ini jumlah apa? Ismiyah Ustazah. Jumlah ismiyah, betul. Kalau fi'liyah katabatit tolibatu ad-darsah. Katabatit tolibatu ad-darsah. Ahsanti barakallahu fiik. Masyaallah bisa ya. Sekarang Ana ganti lagi fiilnya menjadi akala. Akala. Kemudian siapa yang akala? Anak ya, anak. Laki-laki dan perempuan. Makan akala apa yang dimakan? Makan pisang. Ya, makan pisang. Coba Ukhti Khairun Nisa. Para anak laki-laki itu makan pisang. Saya Ustazah. Berarti al-auladu. Ya. Al-auladu
Akalu. Akalu mauzan. Akalu apa? Akalu pisang mauzan bukan Ustazah? Iya, benar. Mauzan. Mm-mm. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Terus jumlah fi'liyahnya akalu al-auladu mauzan. Ada perbedaan tidak dengan jumlah ismiyah? Oh nggak ada ya Ustazah? Berarti kalau tidak ada yang salah nih. Apa ya kira-kira yang salah? Tunggu ya. Akalu. Coba dilihat, perhatikan fiilnya. Tadi kan akala ya Ustazah, akal. Coba diulangi. Tadi yang jumlah ismiyah bagaimana? Tadi yang jumlah ismiyah al-auladu aulad. Nah, kok macet ya Ustazah? Gimana? Akal. Al-auladu? Al-auladu. Al-auladu. Tadi Ukti bilang apa? Al-auladu akala atau akalu? Tadi akalus yang Ana bilang Ustazah. Akalu mauzan. Iya. Kemudian untuk jumlah yang lain, jumlah fi'liyahnya? Jumlah fi'liyahnya tadi saya bilang, harusnya akala Ustazah, akala al-auladu mauzan. Iya, betul. Santai, barakallahu fiik. Ketemu ya? Di mana tadi terletak kelirunya? Makasih Iya. banyak Ustazah, maaf Ustazah. Iya. Barakallahu fiik, ahsanti. Sekarang coba untuk anak perempuannya ya. Ukti Latifa. Ya, Ukti Ustazah. Latifa. Coba anak perempuannya sekarang. Akal tuh maksudnya gimana Ustazah anak perempuannya? Iya, tadi kan anak laki-laki makan Laki pisang. ya. Para anak laki-laki ya, para anak laki-laki makan pisang. Sekarang para anak perempuan makan pisang. Atiflatu Apa anak perempuan? Anak Kalau perempuan jamaknya? atiflatu. Jamaknya Albanatu. apa? Ya, albanatu. Albanatu akalna akalnal mauzu. Astagfirullah. Akalna mauzan. Mauzan. Iya. Santi. Terus jumlah yang berikutnya? Tadi jumlah apa ini? Tadi jumlah ismnya. Berarti sekarang jumlah fi'liyah. Akalnal banatu mauzan. Baik, ada perbedaan tidak dengan yang tadi? Apa bedanya? Oh, yang ini fi'liyah ya Ustazah. Kan yang kedua kalimat fi'liyah, tapi harusnya bukan akalna. Akalat. Akalat
Al-banatu mauzan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Sudah tahu ya perbedaannya sekarang? Nah, misalnya. Barakallahu fiik. Satu lagi contoh ya supaya makin mantap. Ukhti Nur Hidayah. Ana ganti ya. Ana ganti jumlahnya menjadi para guru itu minum kopi. Para guru laki-laki ya. Para guru laki-laki itu minum kopi. Para guru laki-laki. Berarti al-mudarrisun ya Ustazah kalau jamaknya? Betul. Kalau jumlah ismiyahnya dulu atau fi'ilnya Ustazah? Ismiyah. Terserah, boleh, bebas. Nah, Ustazah. Berarti kalau ismiyahnya al-mudarrisu tashrabu qahwata. Kok berubah? Tadi apa jamaknya? Al-mudarrisu Ustazah? Al-mudarrisuna. Itu dia. Kalau Ustazah hilang ya nunnya. Astagfirullah. Berarti kalau ismiyahnya al-mudarrisuna al-mudarrisuna tashrabuna salah? Kita pakai fi'il madin dulu ya. Oh, nah salah. Apa Berarti fi'il madinnya? tashrabu syariba dari kata syariba. Salah. Syaribu salah? Ya, betul. Syaribu al-mudarrisuna syaribu qahwata. Qahwata tanpa al. Mau pakai al atau mau pakai tanwin? Mau pakai al Ustazah. Syahribul qahwata. Jadi jangan tanggung-tanggung ya. Dia tidak memenuhi sarfi kok. Jadi silahkan pakai tanwin atau pakai al. Jangan di tengah-tengah qahwata. Seakan-akan dia nanti memenuhi sarfi kah? Gitu. Ya. Al qahwata. Betul. Kemudian untuk jumlah yang lain? Berarti jumlah ismiyahnya jumlah fi'liyah. Iya, fi'liyah. Yasrobu, Ustazah? Fi'lun madin. Fi'lun madhi berarti fi'il madinya tashrobu. Syariba. Nama Ustazah? Syariba. Syariba. Oh iya, astagfirullah. Syaribal mudarrisunal qahwata. Iya. Bedanya apa berarti dengan yang jumlah ismiyah? Bedanya di awalnya Ustazah. Kalau fi'liyah berarti diawali dengan syariba, kalau ismiyah diawali dengan al-mudarrisuna. Untuk bentuk fi'ilnya bagaimana? Kalau bentuk fi'ilnya maksudnya Ustazah? Sigoh fi'ilnya apakah sama? Beda Keduanya. Iya Ustazah, beda. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan fi'liyah diawali dengan fi'liyah. Kalau diawali dengan fi'il maka dia fi'ilnya fi'il apa nih? Domirnya mufrad atau jamak? Mufrad Ustazah, tetap mufrad. Kalau yang ismiyah? Kalau ismiyah dia berubah menjadi jamak Ustazah. Iya, domir jamak ya. Oke, ganti. Barakallahu fiik. Kemudian sekarang kita ganti ke para ibu gurunya. Tadi kan para bapak guru ya, atau guru laki-laki. Sekarang ke ibu gurunya. Ukhti Nur Hidayah. Udah Ustazah baru tadi. Oh iya, afwan. Ukhti Sri Muhyuni. Baik Ustazah. Al-mudarrisu syaribnal qahwata. Jumlah ismiyah Ustazah. Diulangi afwan. Al-mudarrisatu syaribnal qahwata. Al-mudarrisatu syaribnal qahwata. Kemudian yang fi'liyah. Syaribatil mudarrisatu al-qahwata. Ahsanti barakallahu fiik. Masyaallah, betul. Syaribatil mudarrisatu al-qahwat.
Nah, barakallahu fiik. Insya Allah dengan contoh yang sudah cukup banyak tadi, mewakili ya teman-teman semuanya, bisa dipahami ya perbedaan antara jumlah ismiyah dengan fi'liyah ketika pelakunya itu banyak atau dhamirnya banyak, jamak. Bagaimana bentuknya saat dia dalam bentuk ismiyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik, kita coba lanjutkan tamrin yang berikutnya. Nah, qaddimil fi'la fil jumalil atiyah kama huwa muwaddahun fil misal. Di sini ada perintah untuk diminta untuk apa? Menjadikan fi'ilnya itu di depan. Qaddimil fi'la. Jadikanlah fi'ilnya itu di depan. Utamakan, kedepankanlah fi'ilnya gitu ya. Nah, di sini awalnya al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Berarti ini jumlah ismiyah masihan karena diawali dengan isim al-auladu. Nah, qaddimil fi'la, kita kedepankan fi'ilnya, berarti kita ubah menjadi jumlah fi'liyah. Menjadi syaribal auladul qahwata. Syaribal auladu al-qahwata. Nah, ini juga tadi sudah ya, insya Allah gampang. Nomor 2, coba dijawab. Ukhti Azratur Rahmi. Sami'an nasul adana. Adana. Coba dibaca dulu soalnya. Dibaca dulu untuk jumlah yang asalnya, jumlah ismiyahnya dibaca dulu. Kemudian nanti Sami'ul adana. Menjadi Kemudian sami'an nasul adana. iya, jadi sami'an nasul adana. Santi, barakallahu fiik. Ukhti An-Nisa Putri. Nomor 3, tafadhali. At-tulabu, katabu, apa ini? Apa itu ya Ustaz? Nggak tahu saya. Ajwi bata. Ajwi Apa? bata. Ada Ajwi harokatnya kan ya? Ah? Ada harokatnya? Oh, di buku saya nggak ada. Apa itu? Ya, bisa dilihat di layar kalau tidak ada. Ajwi bata. Apa itu Ustaz? Jawaban. Oh, jawaban. Katabu. Oke. Berarti jadinya katabat tulabu al-ajwibata. Yang awalnya atulabu katabul ajwibata menjadi katabatul labu al ajwibata. Ya, ahsanti. Barakallahu fiik. Kemudian ukti Salomita. Ustazah. Fadhali. Nomor 4. At-talibatu dakhalna al-fasla. Dakhalat at-talibatul fasla. Dakhalat at-talibatul fasla. Santi, barakallahu fiik. Ukhti Neni Evita. Nah, Ustazah. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Masyaallah. Santi. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Santi. Ukhti Nirmala Sari. Zumalai raja'u min Makkah. Menjadi raja'a zumalai min Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. Santi. Barakallahu fiik. Ukhti Sabita.
akhawati ghasalnal kumsona. Jadi ghasalat akhawatil al-kumsona. Ghasalat akhawatil kumsona. Insyaallah. Santi. Allah fiik. Ukhti barusan tadi siapa ya? Sabita atau Zayana Ulfa barusan? Sabita sudah. Oh, Sabita. Sekarang berarti Ukhti Zayana Ulfa. Ustazah. Tafadhali. At-tijaru fatahud daka. Apa Ustazah? At-tujaru, bukan at-tijaru. Oh iya. At-tujaru fatahul daka. Ad-dakakin. Ad-dakakin. Fatahul ad-dakakina. Iya. Ulangi sekali lagi. At-tujaru fatah. At-tujaru. Itu jimnya ada tasdidnya ya, harusnya. Hilang suaranya. Terus diubah menjadi fataha at-tujaru ad-dakakina. Apa artinya itu? Ada kakin? Pedagang membuka tokonya. Iya, toko ya, toko-toko. Jadi dakakin itu jamak dari dukan. Ad-dukan jam'uhu dakakin. Santi, barakallahu fiik. Lanjut Ukhti Manis Rahma. Ya sudah. Nomor 7 ya sudah. 9. At-tabibatu dhahbana ila al-mustashfa. Menjadi dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Santi. Barakallahu fiik. Ukhti Putri ada? Bisa buka mic-nya sekarang? Ukhti Putri Yurnailis. Baik. Sepertinya tidak bisa ya. Atau ada kendala jaringan mungkin. Ya sarallahu laha. Baik, terakhir at-tullabu fahimud darsa. At-tullabu fahimud darsa. Nah, bagaimana ini kalau diubah? Akhwat, bisa dijawab sama-sama? Fahima at-tulabu ad-darsa. Iya, fahima ya. Fahimat tullabu ad-darsa. Betul. Jadinya fahima. Nah, sekarang dilihat lagi ta'amalil amsilatal atiyah. Perhatikan dan renungkan yang berikut ini. Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Di sini ada apa ya? Mu'alif itu mencontohkan ketika dalam jumlah jumlah fi'liyah ada 2 fi'il yang dilakukan oleh fa'il yang sama. Jadi kharaja at-tullabu. Karena dia jumlahnya jumlah fi'liyah, maka tentunya fi'il yang dipakai di awal adalah fi'il dengan dhamir yang mufrad. Kharaja, qara'a, dan akala. Meskipun fa'ilnya banyak, at-tullabu, an-nasu, banyak ya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan fi'il atau pekerjaan yang lain yang juga dilakukan oleh mereka-mereka ini. Jadi para murid selain mereka keluar, mereka juga pergi. Berarti wa-nya di sini
Wadhahabu. Nah, ini mulai. Bukan wadhahaba, tapi wadhahabu. Kembali seperti bentuknya saat ismiyah. Ya. Wadhahabu. Seperti itu. Kharajatul labu wadhahabu. Qara'atul labu wa katabu. Begitu. Akalan nasu wa syaribu. Karena kalau kita bilang kharajatul labu wa dhahaba, ya. Jadi makanya harus ada dhamir yang kembali ke fa'il sebelumnya. Makanya ada waw di sini ya. Waw. Waw di sini menunjukkan hum, dhamir hum yang kembali kepada at-tullab. Seperti itu. Wa katabu wa syaribu. Gitu. Ya. Kharajatul lab. Kalau untuk kharaja, kenapa kita tidak katakan dhamirnya mustatir? Karena fa'ilnya jelas. Ada isim dhahir, at-tullabu, keluar gitu. Fa'ilnya dikeluarkan. Isimnya dhahir. At-tullabu. An-nasu. Adapun untuk yang zahaba, kataba dan zahabu, katabu, wa syaribu, kalau kita hilangkan wawunya, kita jadikan dia fi'ilnya mufrad gitu, dhamirnya mufrad, zahaba, kataba, wa syariba, ini gantung nanti. Siapa yang zahaba, siapa yang kataba, siapa yang syariba, seakan-akan itu belum selesai gitu jumlahnya. Atau ada dua fa'il yang berbeda. Kharaja, qara'a, akala, fa'ilnya at-tullab dan an-nas. Dhahaba, kataba, wa syariba, fa'ilnya beda lagi, lain orang. Gitu, lain pelaku. Nah, kalau kita ingin memang menjadikan pelakunya berbeda, ya bisa saja, sah-sah saja, tapi nanti harus ditambahkan, dijelaskan siapa pelaku berbeda tersebut. Misalnya kharajatul labu wa dhahabal mudarrisu gitu. Qara'atul labu wa kataba al-ustadzu misalnya. Akalan nasu wa syariba at-tiflu, bisa aja seperti itu. Tapi di sini kan konteksnya adalah kita ingin mengembalikan fiil tersebut kepada fa'il yang sama. Jadi kalau seperti itu perlu ditambahkan dhamir yang mengacu pada fa'il tersebut. Fa'il di fi'il yang pertama. Makanya ditambahkan wawul jamaah sebagai roms atau rumus gitu ya, sebagai dhamir, rumus kode gitu ya, yang mengacu kepada fa'il dhahir sebelumnya, yaitu at-tullab dan an-nas. Bisa dipahami ya, insya Allah. Apa ada yang masih bingung terkait jumlah ini? Misalnya, anak ganti ya, anak kasih contoh yang lain. Para siswi tersebut menulis dan membaca. Misalnya, para siswi tersebut menulis dan membaca. Berarti kita ingin bikin dia jumlah fi'liyah. Berarti katabat at-talibatu wa qara'na gitu. Katabat at-talibatu wa qara'na. Ya. Para siswi itu menulis dan mereka juga membaca. Nah, wa qara'na gitu. Yang terakhir dia qara'na. Yang awal katabat. Yang kedua qara'na. Lagi misalnya para ibu-ibu atau para ibu itu memasak. Jangan memasak. Iya memasak. Dan misalnya jangan masak deh.
Oh enggak apa. Para ibu itu memasak dan mencuci misalnya gitu. Berarti tabakhat al-ummahatu tabakhat al-ummahatu wa ghasalna. Tabakhat al-ummahatu wa ghasalna. Ya, seperti itu. Itu untuk yang muannasnya. Kalau kita ganti misalnya untuk yang bapak-bapaknya, para bapak ya, para ayah. Para ayah itu bekerja dan menafkahi. Misalnya, para ayah itu bekerja dan menafkahi. Amila al-aba'u amila al-aba'u wa anfaqu. Amila al-aba'u wa anfaqu. Para ayah itu bekerja, amila bekerja dan menafkahi anfaqu. Gitu, wa anfaqu. Nah, seperti itu. Itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ustazah, izin bertanya Ustazah. Tafadhali. Ustazah ini kan dia selalu ada atofnya Ustazah. Nah, kalau yang yang Ana pahamin sebelumnya kan kalau ada maktuf itu mengikuti i'rab dari maktufun alaihnya. Kalau yang ini penjelasannya gimana kalau yang seperti ini Ustazah? Karena kita belum sampai di sana ya. Tapi nggak apa-apa. Khawatirnya kalau dijelaskan sekarang nanti yang lain bingung. Sementara seperti itu dulu aja. Oh ya, nah Ustazah. Intinya dia tetap maktuf ke fiil yang sebelumnya gitu. Jadi kan ini ya zahabu dan katabu syaribu semuanya ini kan fiil ya. Berarti dia maktuf ke fiil yang di awalnya. Zahabu maktuf ke kharaja, katabu maktuf ke qara'a, syaribu maktuf ke akala. Oh, berarti dari fiil ke fiil gitu ya Ustazah ya? Nah, jumlah fi'liyah ke jumlah fi'liyah kayaknya ya Ustazah gitu ya? Iya. Nah, nah. Nah kan kharajatul labu dia ada fiil fa'il, dahabu juga sama ada fiil fa'il. Gitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, mungkin bisa istirahat dulu sebentar, akhwat. Ya, barangkali ada yang ingin ke kamar mandi dulu atau ingin minum dan istirahat sejenak. Gak apa-apa ya, kita 10 menit jeda dulu. Nanti insya Allah masuk lagi. Tafadhala. Barakallahu fikunna jami'an.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya, akhwat. Bentar lagi insyaallah. Masuk ke tamrin. Setelah kita melihat contoh yang tadi menggabungkan dua fiil ya pada jumlah fi'liyah dengan terpisahkan oleh fa'il yang zahir. Nah, di sini ada contoh, ada tamrin. Kawin jumalan mislah hadhihi musta'milan al-fi'lainil waridain. Buatlah jumlah seperti itu. Contoh yang tadi dengan menggunakan dua fiil yang ada fi kulli tamrinin musta'inan bil kalimati lati bainal qausain. Dengan bantuan kata-kata yang ada di dalam kurung. Contoh nomor 1 ya, akhwat. Dakhala dengan jalasa. Ada fiil dakhala dan juga jalasa. Kata pembantunya adalah at-tulab dan al-fasla. Berarti kira-kira seperti ini. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Para murid masuk kelas dan duduk. Para murid masuk kelas dan mereka duduk. Seperti itu. Baik, nomor 2. Coba dijawab sama-sama ya. Doroba dan qatala. Kata pembantunya al-aulad dan al-hayyah. Doroba. Darabal awlad wal awlad Wa qatalu Darabal auladul hayyata wa qatalu. Ya, wa qataluha boleh. Wa qataluha lebih bagus ya, wa qataluha. Dan mereka membunuhnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, qara'a dengan fahima. Kata pembantunya at-tullabu dan dars. Qara'at tullabu ad-darsa wa fahimu. Qara'at tullabu darsa wa fahimu. Mereka para siswa telah membaca pelajaran dan mereka memahaminya. Dan mereka paham. Yang terakhir, sami'a dan dahaba. An-nasu al-adhana al-masjida. Jauhlah sami'an nasul adhan masjidu masjidi wa zahaba Sami'an nasul adhana wa dhahabu ilal masjidi. Wa dhahabu ilal masjidi. Iya. Santan barakallahu fikum jami'an. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk yang 11. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Ada pertanyaan. Man fatahal baba? Siapa yang membuka pintu? Man fatahal baba? Dan man fatahan nawafidha? Siapa yang membuka jendela? Jendela ya, ini nawafid jam'u nafidah. Nah, cara menjawabnya adalah misalnya, saya yang membukanya. Ana fatahtuhu. Nah, jadi fi'il bersambung dengan dhamir. Fi'il bersambung dengan dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Di sini dhamirnya dhamir nasab ya. Dhamirnya dhamir nasab. Ada dhamir rafa, ada dhamir nasab. Kita pakai dhamir yang nasab. Ya, saya yang telah membukanya. Jadi nya di sini pakainya dhamir. Ana fatahtuhu. Kenapa hu? Karena albab itu mudzakkar. Jadi fatahtuhu. Berarti ana wafid nanti muannas. Ana fatahtuha. Nah, seperti itu. Saya yang membukanya. Atau Ahmad misalnya. Ahmad fatahahu. Gitu. Tergantung siapa yang membukanya. Disesuaikan dengan orangnya. Misalnya, bukan ana, tapi kita ya. Kita yang membukanya. Nahnu fatahnahu. Untuk yang bab. Kalau untuk yang nawafid, nahnu fatahnaha. Gitu. Jadi sesuaikan dengan
siapa orangnya. Baik. Kalau Ana ganti pertanyaannya jadi man qara'al kitaba. Man qara'al kitaba. Gimana Ana jawabannya? ana qara'tuhu. Ana qara'tuhu. Iya, ana qara'tuhu. Kalau nahnu? Ana Nahnu naqrahu. qara'nahu. Iya, nahnu qara'nahu. Nahnu qara'nahu. Kalau Ali? Ali Ali, kenapa Ali sama? Qara'ah. Iya, Qara'ah. kan ditanya man qara'al kitaba, siapa yang membaca buku? Ali yang membacanya. Kan dijawabnya dengan begitu. Ali yang telah membacanya gitu. Ali qara'ahu. Tahu, bukan qara'ahu. Qara'ahu. Qara'tahu. Ali qara'ahu. Qara'ahu. Oh, Heeh. Jadi fi'ilnya tetap sama. Fi'ilnya tetap seperti biasanya. Hanya ditambahkan saja dhamir nasabnya. Qara'ahu. Bukan qara'uhu ya. Qara'ahu. Lab qara'a dengan dhamir hu. Qara'ahu. Gitu. Kalau Aisyah yang telah membacanya. Aisyah qara'athu. Iya. Aisyah tuh qara'at. Iya. Aisyah tuh qara'at. Aisyah yang telah bacanya. Ya, sekarang coba Ana ganti. Man akalatil fawakiha. Apa fawakih? Buah-buahan. Buah-buahan. Betul. Man akalatil fawakiha. Jawabannya kalau Ana? Ana akaltuhu. Ana akaltuha. Ana akaltuha. Nahnu? Akalnaha. Iya, nahnu akalnaha. Ali akalahu. Aliyun akalahu. Aisyah? Aisyah akalaha. Iya, Aisyah tuh akalatha. Betul. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Baik, terakhir al-kalimatul jadidah. Ada beberapa kosakata baru ya. Al-inab. Apa al-inab? Anggur. Anggur, betul. Al-mauz. Pisang. At-tinu. Buah tin. Buah tin. Ada yang pernah makan buah tin? Tidak. Belum pernah ya. Kering aja. Tapi sekarang sudah mulai ada yang menjual buah tin ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, yang sudah makan buah tin siapa? Yang kering aja. Ana Ustazah. Masya Allah. Gimana rasanya buah tin? Yang kering. Enak Ustazah. Manis-manis. Kalau yang udah matang manis saja. Oh, manis. Dia mirip buah apa ya kira-kira? Markisa. Rasanya. Oh, mirip markisa. Mirip ya. Beda saja. Oh, beda ya. Rasanya kayak Beda. Makannya yang kering Ustazah. Jadi kurang tahu kalau yang seger. Kalau yang kering seperti markisa? Mirip-mirip kismis. Enggak juga sih ya. Kayak lebih ke kismis kayaknya ya. Tapi biasa aja. Tapi manis. Oh iya, insya Allah. Iya. Nanti kalau kapan semoga Anda juga bisa mencoba ya buah tin. Karena pernah lihat aja, belum pernah makan tapi. Baik, kemudian al-fajru. Al-fajru? fajar, waktu fajar. Waktu fajar, waktu pagi ya. Jawabun ajwibatun. Nah ini tadi ya. Jawabun ajwibatun. Jawab. Soalun as'ilatun. Soal.
Pertanyaan. Al-baqalu. Enggak ada Ustazah. Bakul, penjual. Penjual. Bakul ya, mirip. Al-asa. Tongkat. Tongkat. Hayatun, hayat. Ular. Ular. Sami'a. Mendengar. Mendengar. Fahima. Memahami. Kami mengerti. Paham, memahami. Syariba. Minum, meminum. Minum. Betul, minum. Baik, Ana mau tanya nih, sedikit ya. Sami'a, ada yang tahu nggak perbedaan Sami'a dengan Istama'a? Sami'a mendengar, istama itu harus menyimak, dengar benar-benar. Iya, betul, Masya Allah. Ya, jadi Sami'a itu ya hanya mendengar aja ya, secara umum mendengar atau ya mungkin tidak dengan baik dengan saksama. Kalau Istama'a lebih serius, dia lebih menyimak gitu, menyimak. Istama'a. Makanya ketika dalam Al-Quran dijelaskan ada apa ayat itu? Itu Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ya kan? Fastami'u. Kita bukan hanya mendengarkan aja tapi simak gitu, dengarkan baik-baik. Fastami'u lahu wa ansitu, dan dengarkan. Dan diamlah, ansitu. Jadi bukan fasma'u tapi fastami'u. Gitu. Insyaallah ya. Jadi ternyata meskipun secara apa ya? Bahasa Arab itu banyak modifnya, banyak persamaan, banyak sinonim katanya. Tapi antara satu dengan yang lainnya itu ada sisi perbedaannya, lebih detailnya. Seperti itu, insyaallah. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, insyaallah. Mafhum untuk hari ini ya. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khairan ala husni sima'ikun wa musyarakatikum. Aktafi bihadzal qadri wa nukmil yaumal jum'ati insyaallah wasabat biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Syafaqillah. Ya, amin. Wa iyyakunna jami'an.